pasti aku yang ada di sini semua terlempar ke muka saya. Pasti memancing emosional. Jadi memang sudah barang mati, itu sudah emosional, pasti gampang emosi, pasti memicu konflik. Nah, kalau kita tidak mau konflik, ya tolong Pak, kita atur, tak jangan emosi. Oke, saya kan manusia biasa. Kita belajar bersama. Yang kedua, konflik juga dipengaruhi oleh pola-pola kepribadian. Iya Pak, Ibu, beda kepribadian bisa memicu konflik. Kepribadian yang lazimnya ada dua, introvert dan ekstrovert. Kepribadian ekstrovert, dia nyaman ketika dalam lingkup yang banyak. Temannya banyak Pak. Kayak Pak Didi tadi kan temannya banyak pada saat SMA 1 SMA dengan saya. Saya temannya sedikit Pak, karena saya tidak nyaman. Bukan saya sombong, tidak. Teman saya cuma sedikit. Circle saya paling cuma, lingkup pertemanan saya paling cuma 2-3 orang. Saya introvert. Yang menjadi permasalahan, contoh gampangnya adalah ketika sama-sama punya kepribadian yang berbeda, tidak saling memahami. Contoh, si Badu jadi atasan, pimpinan. Dia baru jalan-jalan pulang dari luar negeri. Si Tini sekretarisnya punya kepribadian introvert, Badu ekstrovert. Si Tini dipanggil lah sama si Badu dengan maksud Badu ini mau curhat ceritanya, curhat cerita curcol bahwa dia baru pulang dari luar negeri. Tini sini kamu, siap Bapak. Nah, namanya ekstrovert kan dia senang bercerita. Wah dia cerita, kamu mau tahu nggak nih? Saya kemarin itu dari Belanda, dari Amerika, dari Singapura, dan lain sebagainya. Saya keliling dunia di. Yang namanya kepribadian introvert, capek dengerin itu saja. Maupun tapi dia berusaha untuk kasih. Ya mungkin 30 menit awal bisa kesini kita juga. Sejam ceritanya nggak selesai-selesai, dia baru pakai suatu ubah posisi duduk. Datang si Badu lihat, ini kok kayaknya dongkol saya. Padahal nggak dongkol. Ini kayaknya dia nggak suka sama saya dalam hatinya. Setelah selesai sudah, kalau gitu, udah kamu fokus saja ke dia. Saya Bapak terima kasih. Setelah 3 jam berlalu gitu ya. Ceritakan. Tiba-tiba sore harinya muncul surat mutasi tinggi ditandatangani oleh Badu. Wah, kira-kira Pak, itu Tini ribut apa tidak? Saya yakin pasti ribut, bos. Dia tidak melakukan kesalahan apapun kok. Kerjanya mungkin rajin kok. Tapi tiba-tiba dia dimutasi jadi non-job lah di sana. Itu bisa mempengaruhi konflik. Kepribadian yang berbeda. Kuncinya apa? Ya coba saling memahami. Lawan bicara kita, bawahan kita, atasan kita. Jangan kita menyamakan semuanya kepada diri kita. Wah, kalau diri saya senang, semua senang. Tidak juga, belum tentu Pak diri saya senang. Kemudian Komandan Dano senang, belum tentu juga. Karena setiap orang masih berbeda-beda. Kemudian yang terakhir, yang poin kelima adalah merujuk kepada fenomena konflik. Merujuk kepada fenomena konflik antar komunitas. Mohon izin Komandan, Bapak-bapak dan Ibu yang kami hormati, kami ingin sedikit, tidak terlalu lama, bercerita pengalaman kami pada saat berdinas di Jawa Timur. Yang maksud tujuannya adalah dalam hal penanganan konflik yang kami lakukan, kami memperhatikan poin nomor 1, 2, 3, dan 4. Alhamdulillah kami masih bisa berdiri di sini dan masih memiliki nyawa. Jadi mohon izin, pada tahun 2019 telah terjadi chaos di Jakarta. Demonstrasi besar-besaran yang 2019. Itu diakibatkan oleh ada salah satu tokoh, oknum tokoh nasional yang terpeleset di dalam membuat satu kalimat atau statement
yang akhirnya menyinggung dari satu komunitas agama tertentu. Pada saat itu demo besar-besaran. Beberapa fasilitas umum dirusak. Mungkin kita kalau memang tidak tinggal di Jakarta, kita bisa lihat di televisi barangkali. Dirusak, pos polisi, mobil polisi ada yang dibakar, biasanya. Kantor Polaramil juga ada yang dirusak. Sampai pada saat itu terjadi, selang berapa waktu muncul isu atau berita hoax. Isunya apa?